kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, kalau kemarin kita lihat ya, kemarin lebih tepatnya itu di hari Senin kurang lebih jam 3, kemudian jam 4 sore ya, kita lihat ada pergerakan yang cukup bagus untuk si gold ini, yaitu dia berhasil pullback dari level harga 1977 ya, 1980 1977 yang masih berada di dalam range harga yang kita bahas kemarin ya. Dia pullback lalu naik sampai kurang lebih itu ke harga 2005.98. Jadi saya ada sell limit seperti yang saya infokan di channel utama ya. Itu sell limitnya di 2006 ternyata tidak tersentuh, hanya beda sepersekian pips ya. Jadi memang belum rezeki, jadi tidak masalah, kita akan coba cari setup lain lagi nantinya gitu. Nah, cuma di sini yang harus kita perhatikan adalah support levelnya itu masih sama ya, untuk support level masih sama, itu di 1980 sampai ke 1977 karena memang ini cukup kuat untuk level support di sini. Kemudian kalau untuk resistance level itu masih di 2000 ya, di angka 2000-an masih sama. Nah, ini kalau kita perhatikan dia itu kan sempat ke angka 2004.5, dimana kalau ini kita juga ada pernah bahas juga di sini di resisten ini ya, di resisten 2004.5 nya ini gitu. Dan kalau kita perhatikan memang hampir ya yang nutupnya itu adalah shadownya aja gitu. Jadi untuk body candle tetap di bawah 2004. Dan ini terjadi fake breakout di sini. Jadi ada fake movement di mana harganya itu hanya naik ke atas ya, atau dia hanya meledak ke atas untuk sementara waktu, kemudian lanjut turun ke bawah lagi gitu. Nah, kalau kita perhatikan kenapa sih dia bisa melanjutkan penurunan ke bawah? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat salah satu pengaruhnya itu ada di bagian indeks dolar ini sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan si indeks dolar ini dia naiknya cukup signifikan juga untuk 4 jamnya, dimana untuk area supportnya itu di 101.65, dia naik ke harga resisten kurang lebih di 102.20 gitu. Nah, cuma kan kalau kita perhatikan di sini dia itu masih dalam range area sideways. Kenapa kita sebut sideways? Seperti video yang kemarin kita bahas, selama dia belum bisa break dari area 102.20 ya, ini dia masih masuk kategori sideways zone gitu di sini ya. Ini kan sideways zone dia nih. Nah, ini dia masuk lagi nih ke sideways zone dia gitu. Nah, ini masih dalam kategori sideways gitu. Nah, dia disebut sebagai kategori uptrend adalah ketika dia bisa berhasil break dari sini. Ini ya, tetap ya di 102.75. Baru kategori uptrend gitu, atau dia break dari downtrendnya dia. Jadi selama dia di bawah 102.75 itu dia masih kategori turun. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya kalau untuk si DXY sendiri ya, ini kan dia mau mendekatin dia kan masih sideways kalau kita perhatikan. Nah, ini kita coba tarik Fibo, dan memang harganya itu berada kurang lebih di level harga 102.039 sebagai Fibo 61.8 dan juga 76.4 sebagai Fibo dari 102.33 ya, di Fibo 76.4 ya, kurang lebih ini the next resistannya dia. Cuma kalau kita perhatikan sih memang dia lebih cenderung untuk melakukan retest kembali di harga 102.20 ini gitu kan posisinya. Juga kalau kita perhatikan di sini masih ada uptrend ya, trendline uptrendnya dia, dan semakin mengerucut ke atas di mana dia menciptakan swing low yang semakin kecil gitu di sini. Oke, untuk swing low semakin kecil. Nah, kemudian kalau untuk si gold ini sendiri ya, kemarin kita juga ada bilang di bagian harga kurang lebih 1985 dan 1980 itu memang lebih baik kita ambil sell di situ, buy di situ. Yang pertama, harga itu berhasil pullback juga ya, di sini 1985 dia berhasil pullback ke 1988, kemudian baru dilanjut turun ke 1980 gitu. Nah, kenapa kita ambilnya di sini? Karena memang hanya ada dua area doang yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, sini ada order block di 5 menit, kemudian sini ada area zone ya, atau sideways zone dia yang belum di retest gitu di harga 1980. Jadi kalau untuk area ini di 1979.9 sampai 1981.27 gitu. Cuma kita ambil center pointnya itu di 1980 gitu.
Oke, sekarang ini kalau kita perhatikan ya, mungkin secara mapping di sini masih sama, belum ada banyak perbedaan ya, atau belum banyak diganti untuk mappingnya, karena pergerakan masih di dalam range harga yang sama juga ya, masih sideways sebenarnya kalau secara jangka besarnya. Kalau kita perhatikan di sini sideways itu kalau kita lihat memang 1976 ya, 1976 sampai angka 2000 untuk harga sideways-nya. Kenapa? Karena udah dari tanggal 21 ya April 2023 sampai tanggal 1 kemarin ya, bulan Mei, itu dia masih dalam range harga yang sama gitu kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi dia masih bermain di range harga yang sama nih gitu. Nah, untuk poin 1990 ini adalah center line-nya dia gitu. Artinya selama dia berada di bawah 1990 ya, itu dia cenderung untuk melakukan retest kembali ke harga 1976, atau dia cenderung melakukan retest kembali ke zona yang warna kuning ini gitu. Dan begitu dia di atas 1990, berarti dia cenderung untuk retest kembali ke zona 2000, di mana harga range-nya itu adalah di 2000 sampai 2004 gitu. Jadi memang untuk center line itu ada di 990 gitu. Cuma kalau di sini di selain 1990 yang harus kita perhatikan adalah 1988. Jadi memang 2 poin ke bawah ya dari 1990 itu adalah range harganya dia gitu. Untuk center pointnya dia di sini. Jadi kenapa sih 1988 ini harus kita perhatikan juga ya, seperti yang kita diskusikan di beberapa video belakang terakhir-terakhir ini ya, atau yang sebelum-sebelumnya. 1988 ini adalah area resisten weekly-nya dia ya, dimana kalau misalkan dia di bawah weekly resisten dia ini sendiri, otomatis dia akan cenderung untuk retest ke bawah kembali gitu. Dan selama dia di atas 1988, otomatis dia akan cenderung untuk melakukan retest kembali ke atas. Nah, sebagai untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ya. Ini 1980. Oke, ini 2000. Saat ini kita pakai 4 jam. Kita ganti ke daily dulu. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, ini 1988. Jadi kalau kita perhatikan untuk si weekly chartnya ini ya, untuk weekly chart ini itu lebih banyak nyentuh dari 1988 ini gitu. Jadi ini disebut sebagai resisten weekly-nya dia gitu. Ini ada satu di sini, terus ini juga satu di sini. Nah, ini dia lagi retest lagi nih di 1988 itu. Makanya kalau misalkan harga berada di 1988, kita lebih baik cari area sell-nya aja gitu. Nah, kita selain ini zona sell 1, nah ini bisa jadi masuk sebagai zona sell kedua kita di sini. Di sini masih bisa masuk sebagai zona sell kedua. Nah, untuk zona sell yang ketiga itu kurang lebih di harga 2025 ya, di sini 2025. Kenapa di 2025? Karena ini adalah the next resistance dia begitu dia bisa break dari zona 2000 ini gitu. Ini kan zona 2000 merupakan area resistance juga ya. Nah, ini kita bisa lihat dari OI datanya. Nah, OI data yang kemarin itu kalau kita perhatikan 2000 ini ya, ini kan resisten dia nih. Nah, kemudian di 2015 ada lagi di 2025 paling kuatnya gitu. Makanya untuk ambil aman sell-nya itu ada di 2025 sini gitu. Nah, kemudian the next sell lagi yang ingin saya bahas di sini ya, berarti kan 2025 itu kurang lebih di harga ini nih. Oke. Nah, kemudian ini yang ingin saya bahas di sini adalah volumenya gitu. Nah, ini ada volume. Nah, untuk dari volume ini ya, mulai dari rejection di atas ini di range harga 2000 sampai 2004 itu dia menunjukkan adanya rejection cukup kuat dari volumenya gitu. Ya, volume sellernya cukup besar ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dari beberapa waktu ke belakang ya, terutama yang ada di sebelah sini juga, begitu setiap ada harga yang reject dari si 2000 sampai 2004 ini, dia selalu menunjukkan gejala volume yang sama gitu. Nah, itu gejala volume yang cukup besar gitu. Artinya memang si seller ini sendiri itu dia masih kekeh dan memang masih mempertahankan area 2000 ini sendiri gitu. Nah, ini keulang kembali lagi nih di sini. 2000-nya cukup besar juga rejection-nya dia ya kan, volume langsung meningkat. Kemudian sebelah sini juga sama ya kan, yang satu dia juga volume yang meningkat di sini.
Nah ini jadi kalau kita perhatikan ya, kenapa sih ada peningkatan volume ya begitu dia masuk range di atas 2000 sampai 2004, karena memang si posisinya ini ya, si sellernya ini masih ya berada di range harga ini, dan memang si buyer sendiri pun masih belum mau markup si harga tersebut lagi gitu. Berdasarkan dari OI data yang tadi kita lihat juga, mereka itu masih cukup banyak ya untuk ngantri take profit di area sini gitu. Nah kemudian yang harus kita perhatikan lagi ya, walaupun dia penurunan ini cukup terjadinya, maksudnya terjadinya cukup kuat juga ya, tapi di sini dia volume stabil lagi nih gitu. Nah dia volume stabil lagi, artinya dia masih tunggu momen untuk si harga ini masuk ke dalam zona-zona tertentu ya. Salah satunya di zona yang bisa kita perhatikan adalah 1988 ini ya kan. 1998 ini jadi zona pertama saya juga nantinya kalau untuk ambil sell kembali gitu, karena memang kalau kita perhatikan ya zona ini cukup bisa dimanfaatkan untuk ambil sell ya, dengan target harga kurang lebih nanti di 1984, jadi kurang lebih 40 poin 40 pip, kemudian sampai 1980 kembali gitu, jadi kurang lebih sampai 80 pip ke bawah ya untuk ambil area sellnya. Nah di sini memang saya nggak recommended untuk kalian hold, karena memang pergerakan gold itu lagi sideways, jadi lebih baik kita ambil short sell sama short buy aja atau short trade-nya aja. Nah memang kalau untuk kondisi pasar saat ini juga lebih cenderung untuk ambil shortnya aja gitu, ketimbang untuk holdnya, karena memang belum bisa di hold ya kondisi pasar saat ini gitu. Oke, nah ini zona sell pertama. Untuk zona sell kedua ya, jadi nanti mungkin kalau ada good entry atau rejection cukup bagus ya di daerah-daerah ini, akan saya share di channel premium nantinya. Dan kalau untuk channel utama nanti mungkin saya akan aba-aba dengan memperhatikan zona-zona tersebut gitu, begitu harga sudah masuk ke zona-zona ini yang kita bahas. Kalau untuk entry buy tetap sama, itu di 1980-1976, tapi untuk saat ini saya belum ada buy ya sama sekali, karena udah saya close tadi. Jadi saya akan coba cari area sell terlebih dahulu selama dia masih di dalam range harga yang sama seperti ini gitu. Jadi saya akan coba cari fokus buy nantinya begitu dia bisa break dari angka 2004 dengan target harga di 2009, 2015 sampai 2025 tertingginya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.